Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Gede Bagus Erlangga Wisnawa dari jurusan Ilmu Komunikasi Hindu, NIM 201306114 dari kelas pagi Kampus Denpasar. Nah, di sini saya akan membawakan materi mengenai huruf miring. Huruf miring adalah huruf yang tercetak miring dalam terminologi tipografi disebut italik. Huruf italik ini biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada suatu kata. Nah, kapan sih kita harus menggunakan huruf miring ini? Yang pertama, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Nah, di sini maksudnya adalah ketika kita menulis judul buku, itu harus menggunakan huruf miring. Dan kemudian juga kita dalam mengutip dalam surat kabar, nama surat kabar itu harus di huruf miring. Nah, contohnya, Agus sedang membaca buku yang berjudul Pengantar Hukum Hindu karangan Iwayan Surpa SH. Nah, di sini itu judul bukunya Pengantar Hukum Hindu menggunakan huruf miring. Nah, yang kedua, berita itu sudah saya baca dalam harian Kompas. Nah, harian Kompas itu harus menggunakan huruf miring. Yang ketiga, buku Negeri Salju dikarang oleh Yusanari Kawabata. Nah, judul bukunya itu Negeri Salju itu juga harus diberi huruf miring. Nah, huruf yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata atau kalimat. Nah, di sini maksudnya itu adalah jika ada kata yang ingin dikhususkan atau ditegaskan, itu menggunakan huruf miring. Contohnya, huruf terakhir kata bahasa adalah A. Nah, maksudnya di situ adalah yang artinya bahasa itu ditegaskan atau dikhususkan, itu berarti harus menggunakan huruf miring. Yang contoh kedua, aku tidak dijemput tapi menjemput. Nah, itu kata dijemput harus menggunakan huruf miring dan kata menjemput juga harus menggunakan huruf miring. Dalam bab ini membahas tentang pengertian hukum. Nah, membahas itu kan artinya menegaskan, berarti harus menggunakan huruf miring. Dan yang terakhir, contoh terakhir, buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan naik pitam. Nah, naik pitam itu kan artinya marah, jadi itu harus dikhususkan dan menggunakan huruf miring. Nah, yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau asing. Nah, jika kita menulis contoh kalimat yang terdapat bahasa daerah atau bahasa asing, itu harus menggunakan huruf miring. Contohnya, upacara ngaben yang ada di Bali menarik perhatian wisatawan. Nah, kata ngaben ini kan dari bahasa daerah Bali. Nah, ngaben itu harus menggunakan huruf miring. Nah, contoh yang kedua, Bos Taurus adalah nama ilmiah dari sapi. Bos Taurus itu kan bahasa ilmiah, jadi ya harus menggunakan huruf miring juga. Contoh ketiga, kebanyakan orang Indonesia lebih suka yakitori daripada sashimi. Nah, yakitori dan sashimi itu kan bahasa Jepang atau bahasa asing. Itu harus menggunakan huruf miring. Nah, yakitori itu adalah sejenis sate ayam yang Jepang, dan sashimi itu adalah ikan tuna mentah atau yang masih segar dan langsung dimakan. Di sini ada sedikit tambahan nih ke teman-teman. Yang pertama, nama diri seperti nama orang, lembaga, atau nama organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah itu tidak ditulis dengan huruf miring. Yang kedua, dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik bukan komputer, bagian yang dicetak miring ditandai dengan garis bawah. Yang ketiga, kalimat atau teks berbahasa asing atau bahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Nah, sekian dulu pembahasan kita mengenai huruf miring. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.